Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saat ini saya hendak berbagi kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di perayaan Paskah Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala karya agung-Mu yang telah Engkau kerjakan. Karya selamat-Mu lewat kematian dan kebangkitan Kristus, memberikan kemenangan dan keselamatan bagi kami umat manusia dan dunia ini. Dan saat ini kami pun akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami, sehingga firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami semua tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami, dan benar-benar kami hidup memuliakan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia yang telah bangkit bagi kami manusia, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan di perayaan Paskah Hari Kebangkitan Yesus Kristus, yaitu dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8, di bawah judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh bacaan Alkitab. Selamat Hari Paskah saudara-saudara. Kristus bangkit. Haleluya. Tentunya kita semua patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menghentar kita boleh tiba di hari sukacita ini, di mana semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa maut telah dikalahkan dan kita percaya kepada Dia yang hidup. Dia yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang atas segala sengsara dan penderitaan, bahkan kematian. Saudara-saudaraku, Paskah dalam bahasa Ibrani Pesak dan dalam bahasa Yunani Paskah artinya sudah lewat, sudah berlalu, sudah terlampaui. Nah, dalam sejarah juga perayaan Paskah dalam tradisi Israel bermula dari perayaan panen gandum.
Juga perayaan besar lainnya seperti perayaan Pondok Daun. Paskah adalah hari raya terbesar dan terpenting bagi orang Yahudi. Lewat peristiwa Eksodus, memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yaitu dari tempat perbudakan. Dikenal dengan istilah pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Dan Paskah selalu diperingati dengan memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi. Gulai pahit melambangkan pengalaman pahit dari masa silam. Artinya, jangan sampai hal itu terulang kembali. Roti yang tidak beragi mengingatkan orang Israel bahwa keberangkatan mereka dari Mesir tanpa diduga, tanpa mereka bersiap, bahkan tidak sempat menunggu sampai adonan roti mengembang. Dan hal ini juga mengingatkan mereka bahwa semua itu sudah terlampaui, semua sudah terlewati. Mereka boleh melalui semua itu semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena intervensi Allah. Itulah Paskah bagi orang Yahudi dalam perjanjian lama. Nah, begitu pun dalam perjanjian baru. Paskah juga merupakan perayaan Kristen yang paling penting, karya selamat Tuhan bagi dunia dan manusia melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menderita dan mati di atas kayu salib, namun pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, peristiwa Paskah ini adalah sumber dan titik tolak iman Kristen. Keempat kitab Injil dan seluruh kitab perjanjian baru ditulis karena terjadinya peristiwa Paskah. Paskah adalah dasar dan pusat iman Kristen. Rasul Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman kita. Begitu sentralnya peranan Paskah dalam kehidupan Kristen, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya tiap hari Minggu adalah perayaan Paskah, di mana umat beribadah, memuji Tuhan sebagai simbol kebangkitan Yesus dari kubur yang kelam. Nah, dengan demikian, merayakan Paskah berarti kita bersyukur atas kasih Tuhan yang memberikan kepastian pengampunan dosa, kepastian iman, dan kepastian hidup, tanda kemenangan umat Kristen. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah berita sukacita, inilah kabar baik bagi kita, bahwa Kristus bangkit. Ia tidak terkurung dalam kematian, tetapi ia mengalahkan kuasa kematian dengan kebangkitannya. Peristiwa kebangkitan Kristus sebagai suatu fakta historis, sejarah yang real dan nyata, bahwa disitulah awal misi gereja, yaitu mewartakan kebangkitan karya Allah yang menyelamatkan ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Yerusalem sampai kepada segala bangsa. Maka gereja seharusnya jadilah pewarta kebangkitan. Nah, saudaraku, fakta pertama dan mencolok dari berita kebangkitan adalah kaum perempuan menjadi saksi pertama atas peristiwa ilahi tersebut. Dan hal ini dicatat dalam keempat kitab Injil, bahwa batu sudah terguling dari kubur itu dan didapati kubur Yesus sudah kosong. Allah memakai para perempuan untuk meneruskan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Allah memakai perempuan yang pertama-tama menjadi pewarta kabar baik, Injil tentang Yesus Kristus. Kenapa kaum perempuan? Padahal menurut agama Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan tidak boleh memberikan kesaksian. Kesaksian perempuan selalu dianggap bohong. Masyarakat Yahudi dalam lingkup budaya patriarkal tidak menerima seorang perempuan sebagai saksi. Tetapi pada peristiwa Paskah, malah wanita yang dijadikan saksi. Bahwa saksi atas perkara yang besar pada saat itu, pada zaman itu, kebangkitan Yesus adalah
kaum perempuan. Nah, pada zaman di mana belum dikenal gerakan peranan wanita, ternyata para wanita sudah menjalankan peranan yang sangat penting. Mereka menjadi saksi, bukan sembarang saksi. Mereka menjadi saksi atas lahirnya gereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam bacaan kita, setelah lewat hari Sabat, para perempuan, yaitu dalam Injil Markus di sini dikatakan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Adapun rempah-rempah dalam bahasa Yunani apomata, yaitu minyak mur dan minyak gaharu, adalah sebuah kebiasaan dengan ritual merempahi atau meminyaki jenazah. Demikian lazimnya adat Yahudi untuk mengawetkan jenazah jika memandang yang mati itu adalah orang yang penting. Pagi-pagi setelah matahari terbit menunjukkan hari mulai terang, pergilah mereka ke kubur. Nah, batu penutup kubur adalah batu yang sangat besar dan berat, karena batu itu adalah hasil pahatan tukang batu, dan kubur itu dibuat di atas bukit batu yang dipahat. Di saat mereka mendapatkan batu penutup kubur itu telah terguling, mereka pun bertanya dalam hati, siapa yang telah menggulingkan batu yang besar itu? Rasa ingin tahu itu mendorong langkah kaki para perempuan itu untuk segera masuk ke dalam kubur. Dan betapa terkejutnya mereka ketika masuk. Mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan. Markus agak berbeda dengan Injil Matius dan Yohanes, di mana tidak menyebut bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Tujuan Markus agar para pembaca memahami tulisannya dalam konteks yang nyata dan sederhana. Orang itu sangat misterius karena kehadirannya sangat tiba-tiba, tetapi dia dianggap sebagai sosok yang tahu persis tentang peristiwa yang terjadi itu, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Orang muda itu pun berkata, jangan takut. Ini melukiskan bahwa dia tahu para perempuan itu lagi takut dan bimbang. Mereka bingung dengan semua yang terjadi itu. Selanjutnya dia berkata, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Penjelasan seorang muda ini sifatnya untuk menenangkan hati mereka, sekaligus juga memberi penegasan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu benar-benar telah terjadi. Kehadirannya juga dilihat sebagai saksi hidup, saksi kunci tentang kebangkitan Yesus Kristus bersama para perempuan itu. Dan selanjutnya di ayat 7 dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Inilah amanat penting, dan kebangkitan menurut Injil Markus dipandang sebagai proses pemuritan yang berkelanjutan, di mana para perempuan itu kemudian dengan singkat menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Dan disinilah pangkal iman Kristen yang sesungguhnya. Apa makna Paskah bagi kita, saudara-saudara? Pertama, kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa kebangkitan menyatakan kesempurnaan kasih Kristus yang menembus kuasa dosa dan maut. Inilah dasar iman Kristen. Dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan hidup yang beriman kepada Yesus yang hidup? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu perbuatan dan tindakan nyata itulah yang akan menggambarkan apakah kita beriman atau tidak. Apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus yang bangkit, atau masihkah ada keraguan-raguan dalam hidup kita? Di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan dan tekanan, kesulitan yang berat,
Apakah kita benar-benar percaya kuasa Tuhan? Karena tidak dapat dipungkiri saudara-saudara, masih ada orang yang mengaku percaya, mengaku orang Kristen, tapi masih percaya akan kuasa-kuasa di luar Tuhan. Termasuk kepercayaan tahyul yang dianggap dapat memberikan kesembuhan, yang dianggap dapat memberikan kemujuran dan rezeki dan lain sebagainya. Tak jarang juga kita diperhadapkan dengan godaan popularitas, jabatan, kekayaan, dan kesenangan hidup. Di situ iman kita diuji. Apakah kita tetap setia mendapatkan semua itu dengan cara yang benar dan selalu meminta petunjuk Tuhan? Ataukah kita menghalalkan segala cara sekalipun itu dosa demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Mari kita bertekad, apapun yang terjadi kita tetap percaya dan beriman kepada Yesus. Karena itu betapa pentingnya kita selalu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi, doa keluarga, membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Yang kedua, berita kebangkitan adalah berita sukacita bagi seluruh umat manusia sebagai berita kemenangan, berita yang memberi pengharapan. Karena itu, berita kebangkitan Kristus haruslah menjadi berita utama dalam percakapan orang-orang percaya. Sebagai gereja, kita harus bersaksi bahwa kebangkitan Kristus bukanlah berita hoaks. Karena kebangkitan Kristus itu benar sebagai karya agung Allah menyelamatkan manusia. Kabar baik itu harus terus diberitakan. Dan kita semua terpanggil untuk memberitakan Yesus dalam kehidupan setiap hari. Beritakanlah hal-hal yang benar lewat tutur kata dan sikap hidup yang baik, yang sopan, yang santun, kata-kata yang menyemangati, yang memotivasi, dan yang memberkati, yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan justru sebaliknya, menyebarkan berita hoaks, berita yang belum kita tahu pasti kebenarannya. Bahasa Manado bilang, bercerita tentang orang kekurangan, bercerita tentang orang masalah rumah tangga, bercerita tentang orang besai, menfitnah, apalagi membawa berita yang memecah belah persekutuan. Percakapan orang-orang percaya hendaklah percakapan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, bersaksi tentang karya-karya Tuhan yang dahsyat, percakapan yang membangun iman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus menjadikan orang-orang percaya menjadi saksi dan pembawa berita di seluruh dunia. Bukan hanya perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama pada waktu kebangkitan Kristus, bukan hanya para murid dan rasul-rasul, bukan hanya para pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, tapi semua orang percaya jadilah pewarta kebangkitan. Terkadang juga kita lebih banyak memberitakan tentang diri kita sendiri daripada memberitakan Injil. Tak jarang juga dalam pelayanan sebagai pelayan-pelayan Tuhan sering baku tolak dalam tanda kutip untuk memberitakan Injil. Yang penting status sebagai pelayan, hadir di gereja dengan memakai stola pelayanan, tetapi di saat ada tanggung jawab baku tolak pelayanan atau menolak tanggung jawab dengan berbagai alasan yang seharusnya bukan menjadi alasan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, marilah kita benar-benar setia memberi diri, melayani Tuhan dengan ketulusan dan sukacita. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Sebab itulah amanat agung yang dipercayakan bagi kita. Jadilah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang lewat sikap hidup dan tindakan nyata, serta perilaku yang dapat menjadi kesaksian yang benar. Jangan tolak pelayanan, jangan tinggalkan pelayanan, jangan jadi batu sandungan. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus,
Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita mengambil bagian dalam memberitakan Injil Kristus. Jadi sekali lagi penugasan ini adalah bagi semua orang percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kebenaran lebih kuat daripada ketidakbenaran atau dusta. Kebenaran akan menemukan jalan dan waktunya sendiri. Karena itu pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran atau hidup dalam dusta, dalam kebohongan atau penipuan? Menceritakan yang benar atau sebaliknya membawa kabar hoaks, cerita yang tidak benar atau dusta? Marilah jadi saksi Kristus untuk terus memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga, di tempat kita bekerja, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Janganlah kita mudah terpengaruh atau sebaliknya mempengaruhi orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti kebiasaan berbohong atau berdusta yang kadangkala orang so anggap itu hal biasa, sehingga orang akan menyebut kita penipu atau dalam bahasa Manado pangbaputar bale. Jangan sampai kita disebut seperti itu. Kehadiran kita seharusnya membuktikan akan kuasa kebangkitan Yesus, menceritakan hal-hal yang baik dan benar, menjadi berkat supaya lewat kesaksian hidup kita orang semakin percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Hal yang keempat, kebangkitan Kristus juga membangkitkan semangat bagi kita untuk berkarya. Bahwa dalam perjuangan hidup ada saat di mana kita mengalami kegagalan dengan berbagai tantangan kehidupan kita. Berita Paskah memberi kehidupan baru, kesempatan baru, dan semangat baru untuk terus berjuang. Bangkit dari kegagalan. Jangan berhenti untuk terus berjuang, berusaha. Kita tidak boleh bermalas-malasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Andalkan Tuhan, tetap hidup dalam ketaatan, miliki semangat berkarya dalam pekerjaan masing-masing kita, terutama lagi dalam tugas pelayanan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Yesus Kristus kita pasti menikmati keberhasilan. Dan dengan keberhasilan, kesuksesan yang kita raih, kita pun dapat menjadi saksi Kristus dengan pengakuan bahwa bukan karena kuat hebatnya kita, melainkan semua karena anugerah Tuhan. Selamat merayakan hari Paskah, saudara-saudara. Kristus telah menang. Kristus sudah bangkit. Dan Dia menyertai kita semua, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Kuasa kebangkitan-Mu memberi kemenangan hidup dan landasan iman yang kuat bagi orang percaya. Tolonglah dan pakailah kami untuk terus dengan berani mewartakan kabar baik, kabar sukacita ini, berita kebangkitan, berita kemenangan Kristus atas maut, mengalahkan kuasa dosa. Berikan kami semangat dalam keyakinan iman untuk terus menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami pergi dan berada. Roh Kudus-Mu selalu menuntun, menyertai dan memberkati kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara untuk perenungan kita di saat ini. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memberkati kita, memberikan semangat dan pengharapan iman yang teguh kepada Dia yang hidup, Yesus Kristus yang sudah bangkit, menang, mengalahkan maut dan kuasa dosa bagi kita manusia. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.